Apakah faktor utamanya ya karena waktu yang mereka lewati ini sudah dapat, dan ternyata kalau kita nilai Persib bisa dikatakan cukup cepat ya beradaptasi ya, biasanya tim-tim Betul, Indonesia. Ini setuju. dia Bung Ais sudah Wes, bergabung, udah keren cerah nih. banget nih Ini kayaknya nih. Kayak nih saudara Mbappe nih baju La Liga gitu. Halo Gimana Bung Ais, sehat apa Bung Ais? kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke, Bung Ais, langsung nih, menurut Bung Ais faktor utama. Oke, Bung Ais, nih bagaimana pandangan Bung Ais nih, faktor utama di balik kebangkitan permainan Persib musim ini nih apa nih Bung Ais? Iya, Persib kan kita mesti lihat dari awal bahwa mereka ini 80%, bahkan bisa dibilang hampir 90% pemainnya baru. Mereka tentu perlu adaptasi, perlu pengenalan karakter pemain, chemistry-nya perlu dikuatkan lagi, dan itu butuh waktu pastinya. Tapi kalau kita lihat awal-awalnya kan ada turbulensi tuh. Sekarang kalau kita lihat permainan Persib ini udah mulai nyetel, udah mulai menemukan. Paling enggak 3 pertandingan terakhir itu mereka selalu menang, dan ini jadi satu sinyal positif bahwa mereka akan bisa bersaing ke depannya. Apakah faktor utamanya ya karena waktu yang mereka lewati ini sudah dapat, dan ternyata kalau kita nilai Persib bisa dikatakan cukup cepat ya beradaptasi ya, biasanya tim-tim kita ingat ya 2 musim lalu itu Madura United 70-80% pemain ganti, dan mereka dari sebelumnya lolos ke final Championship Series, musim berikutnya mereka nyaris degradasi. Sekarang Persib masih ada di papan atas lah, bisa dikatakan demikian. Artinya chemistry mereka, adaptasi mereka dengan pemain baru ini relatif cepat. Ini suatu hal yang sangat-sangat positif. Bung Ais, ini kan mungkin kan Persib udah 2 tahun terakhir selalu juara Liga nih. Nah, sedangkan kan di musim ini bisa dibilang nih dia udah mulai memfokuskan performanya ke ajang ACL 2 nih atau AFC Champions League 2 ya, Bung Ais. Ya kan kalau dari 3 match saja Persib sudah dapat 7 poin dan kini memimpin klasemen. Nah, kalau Bung Ais lihat sendiri seberapa besar kans Persib sih Bung Ais untuk lolos ke 16 besar turnamen ini? Kalau lolos 16 besar sih sangat besar ya, bahkan kalau dihitung probabilitas persentasenya bisa dikatakan lebih dari 50%, 70% bahkan Persib bisa lolos ya, karena 3 pertandingan sudah dilewati, artinya Persib sudah jajal itu semua lawan di grup ini. Mereka sempat diimbangi oleh Steelers kan di pertandingan pertama, tapi pertandingan kedua Bangkok United bisa dikalahkan, dan pertandingan ketiga Selangor juga bisa dikalahkan. Berikutnya nanti lawan Selangor, kemudian Lion City dan Bangkok lagi. Artinya lawan Selangor nanti kita akan main di Malaysia, lawan Lion City kita juga akan main di Padang, dan lawan Bangkok kita akan main di Bandung ya. Artinya kan kita untuk lolos langsung maksud saya lolos ke 16 besar cukup besar ya. Dan bahkan bukan hanya lolos ke 16 besar, bukan nggak mungkin ya Persib bisa melangkah lebih jauh ya. Ya syukur-syukur aja nanti kita berharap Persib bisa lolos sampai mungkin 4 besar gitu. Kali-kali aja nanti bisa ketemu Al Nassr kan dengan Iya benar. Amin, Oke. amin. Nah ini kan banyak yang bilang Boyan Hodak ini punya sentuhan magis ya. katanya. Nah kalau dari kacamata Bung Ais sendiri nih, apa yang sebenarnya berubah dari Persib sejak kedatangan Boyan Hodak ini? Boyan Hodak ini pelatih yang detail, kemudian dia juga tegas, dia bisa mengendalikan tim. Karena tidak mudah ya punya tim dengan kedalaman squad luar biasa, dengan pemain-pemain bintang yang banyak luar biasa, ini tidak mudah. Karena kan ego setiap pemain ini sangat besar ya, apalagi kita tahu mulai musim ini kan ada 11, diperbolehkan setiap klub memiliki 11 pemain asing ya. Dan tentu persaingan kan jadi akan sangat ketat,
dan pasti ada pemain asing yang nggak reguler main. Nah, ini dibutuhkan pelatih yang cerdas, pelatih yang pintar memberi pendekatan, dan Boyan Hodak lah orangnya. Selain itu juga selain dia cerdas di ruang ganti ya, di formasi, Boyan Hodak juga ini sangat mengenal betul ya sepak bola Asia. Dia sudah lama di Malaysia sebelum ke Indonesia. Artinya kalau Persib bisa melesat sampai 2 musim terakhir selalu juara di Liga 1, artinya bukan sebuah kejutan ya. Apalagi mereka ditunjang dengan pemain bagus, dan juga bukan Boyan Hodak saja. Sebuah tim tidak mungkin berhasil kalau pelatihnya bagus tapi tidak didukung oleh manajemen yang bagus ya. Dan ini Persib punya manajemen yang bagus. Mereka paling tidak dibanding tim-tim lain ini, di Persib ini tidak ada lagi gonjang-ganjing masalah telat bayar gaji dan segala macam. Ini juga jadi salah satu kunci ya, bagaimana Persib bisa stabil 2 musim terakhir mereka juara, dan musim ini juga mereka cepat bangkit ya setelah di awal-awal sempat ada turbulensi. Bung Ais, ini kan kabarnya nih satu kemenangan Persib Bandung di ACL 2 nih dikompensasikan match fee itu sekitar 800 juta. Nanti ya kemudian kalau misalnya menang atau lolos ke 16 besar bakal dapat tambahan uang lagi 1,3 miliar. Nah, besar match fee ini apa yang bikin Persib jadi tampil serius musim ini, Bung Ais? Iya, harus dong. Ada di Persib tuh mahal-mahal tuh. Nah, Tom Haye bisa dibayangkan ya, pemain paling mahal di Super League musim ini. Betul. Artinya untuk bisa bayar gaji, Persib tentu harus tampil serius. Dan ini kan umumnya di sepak bola dunia ya, bagaimana kita ingat kalau flashback dulu, kita ingat bagaimana Leeds United begitu stabil saat mereka main di UEFA Champions League. Tapi saat mereka tidak main di UEFA Champions League, mereka keuangannya yang merosot, mereka cuma pada akhirnya degradasi di kala itu ya, beberapa tahun lalu ya. Nah, Persib juga sepertinya begitu. Kalau di musim lalu mereka kurang serius, sekarang mereka sudah harus lebih serius ya, karena bukan hanya match fee yang mereka kejar, mereka juga harus mementingkan bahwa mereka datang sebagai bawa nama Indonesia ya, karena kesuksesan Persib juga akan memberi koefisien ya, poin untuk koefisien Indonesia untuk bisa masuk mendapatkan jatah yang lebih tinggi ya. Dan kabarnya kan dengan Persib menang lawan Bangkok United kemarin kan kita dapat jatah tambahan 1 kan? Iya, 1+1 ya. 1,5 lah Bung Ais ya. 1,5. Dan kalau seandainya bisa menang terus, bukan nggak mungkin kita nanti pada akhirnya dapat jatah ke Elit. Champions League Elit ya. Mantap. Ya, sekarang kan kita nggak sama sekali lah. Padahal Thailand dapat 2, Vietnam juga dapat, Malaysia dapat, bahkan Filipina ya kalau nggak salah juga dapat. Indonesia malah nggak dapat sama sekali. Oke, nah ini kan sejauh ini pertahanan Persib katanya kan terlihat lebih solid nih. Apa yang menurut Bung Ais ini dilakukan Hodak sehingga sistem bertahan mereka jadi lebih rapi? Ya, yang paling kentara dari permainan musim ini adalah mereka bermain lebih sabar. Kalau musim lalu kan mereka bermain mengandalkan ball possession, kemudian mereka fokus untuk bermain terbuka, pada akhirnya mereka sering kecolongan. Sekarang di beberapa pertandingan terutama di Asia ya, di AFC Champions League 2, di ACL 2, mereka bermain seperti nunggu gitu loh. Mereka lebih pragmatis, mereka bermain nunggu di tengah lapangan sambil lihat kesempatan melakukan counter, dan itu berhasil. Sehingga Bangkok United bisa dikalahkan, kemudian juga Lain City kita bisa imbang setelah sempat unggul ya, dan Selangor juga bisa kita kalahkan. Artinya dengan perubahan taktik yang dimainkan Hodak ini jauh lebih berhasil ya. Apalagi kalau kita lihat kan pemain-pemain Persib ini punya karakter yang cepat ya, pemain-pemain cepat. Di sayap mereka punya banyak pemain. Ada Sadil, ada Berginho, ada Eliano Reinders. Artinya
siapapun yang dimainkan mereka punya kecepatan di situ, dan dengan permainan yang lebih pragmatis mengandalkan counter ini lebih efisien ketimbang mereka hanya mengandalkan ball position seperti musim lalu. Ya, Bung Ais, ini kan kalau kita lihat kondisi counter itu yang mereka bikin pertahanan jadi lebih solid. Iya, betul. Bung Ais, ini kan musim lalu tuh kita tahu di kompetisi ACL 2 ini Lion City Sailors bisa masuk ke final ya. Walaupun itu terlepas dari kontroversi di laga lawan Saint-Fris Hiroshima. Terus juga di musim ini tuh ada Tampines Rovers nih, klub Singapura lain bisa ngalahin klub Korea Selatan, Pohang Steelers. Itu di grup H kalau nggak salah. Nah, itu kan kalau kita ngeliat ke situ, ada Persib bisa berkaca dari mereka nggak sih kalau Persib tuh bisa ngelakuin hal yang sama, yaitu lolos ke final gitu. Bung Ais lihatnya gimana? Iya makanya tadi kan saya bilang bahwa kenapa enggak Persib bahkan bukan hanya bisa lolos ke babak besar, bahkan lolos ke semifinal dan final pun bisa ya. Karena di ACL 2 ini kan kalau dulu kan namanya Piala AFC kan. AFC, iya. Bahkan ya JDT-nya pernah juara kan. Pernah juara ya. JDT pernah juara Liga Manusia. Yeah. Klub Bangkok juga kalau nggak salah BC Tero juga dulu pernah juara di artinya kenapa Indonesia enggak gitu. Dan kita ingat di level timnas saja kita levelnya udah semakin dekat kan dengan Piala Dunia. Piala Dunia tinggal 2 jengkal lagi kemarin kita bilang. Nah sekarang kenapa enggak kita lolos ke semifinal bahkan final? Artinya dengan kualitas pemain-pemain yang dimiliki Persib, saya pikir kemungkinan itu bisa saja terjadi. Oke. Nah dengan performa seperti sekarang ini, seberapa besar menurut Bung Ais peluang Persib menembus babak final ACL 2 ini? Ya kalau babak final kita step by step dulu lah ya. Perlu dipikirkan Persib jangan terbebani dulu untuk bagaimana caranya lolos ke final. Yang paling penting adalah sekarang mereka menyelesaikan 3 pertandingan sisa nih, lawan Selangor setelah ini, kemudian Lion City dan lawan Bangkok. Kalau ini bisa diselesaikan dengan baik dan Persib bisa juara grup kan tentu lawannya nanti akan relatif lebih berat ringan ya. Ringan. Iya betul. Ini tentu harapan untuk bisa lolos lebih jauh lebih terbuka. Setelah nanti lolos ke fase knockout, barulah kita berpikir lagi bagaimana caranya Persib lolos ke level yang lebih tinggi lagi. Iya betul. Artinya paling penting sekarang adalah step by stepnya aja dulu, lolosin aja dulu dari grup ini. Nah betul, setuju Bung Ais. Bung Ais nih memang kita orangnya optimis banget Bung Ais ya. Bung Ais ini kan kalau misalnya Persib lolos ke 16 besar, kemungkinan Persib tuh bakal menghadapi salah satu kontestan dari grup E. Grup E itu kan ada MacArthur, klub Australia. Di Australia sih biasa-biasa aja, musim lalu peringkat 8 kalau nggak salah. Terus juga ada Chong Haian atau CHN itu tuh yang pelatih Paul King tuh, klub Vietnam. Terus juga ada Taipon dari Hong Kong. Terus satu lagi Beijing Guan dari Cina. Nah kalau misalnya nantinya Persib lolos ke 16 besar nih Bung Ais, terus dihadapkan dengan salah satu dari tim ini, Bung Ais yakin nggak Persib menang? Menang dong. Kan tadi klub Hong Kong kan, Hong Kong levelnya sekarang di jauh lah ya. Aja, kita udah bisa ngalahin Hong Kong. Betul. China kita udah bisa ngalahin China, apalagi Vietnam Iya. Apalagi Vietnam. Artinya Persib kalau juara grup aja dulu, grup ini kan harapannya lawannya nanti akan lebih ringan ya, lebih mudah, dan kalau tadi lawan-lawan yang buruk seperti tadi ya kan Persib untuk bisa menang sangat tinggi lah, berkaca dengan timnas kita yang sudah lebih baik dan juga berkaca dari pemain-pemain Persib yang kualitasnya sudah jauh lebih bagus sebetulnya dari ketimbang musim lalu. Oke, nah ini kan lawan-lawan di Asia Timur ini kan biasanya lebih tangguh ya Bung Ais ya. Nah apa yang perlu disiapkan Persib agar bisa bersaing di level tersebut, Bung? Ya, yang paling penting adalah bagaimana Persib bermain disiplin, menjaga chemistry, dan juga jangan pernah lengah gitu. Kadang-kadang kan klub-klub kita ini seringkali bagus di awal, banyak peluang-peluang, padahal kebobolan. Ya betul. Sama kayak timnas kita kemarin kan di ronde 4 ya.
Kadang-kadang 90 menit itu feeling di gamenya kurang bagus dan juga mereka kurang fokus karena sepak bola kan ini yang dihitung 90 menit bukan hanya babak pertama. Nah ini yang harus diperhatikan oleh Boyan Hodak dan timnya ya, bagaimana Persib harus betul-betul fokus sepanjang pertandingan selama wasit belum tiup peluit panjang, berarti pertandingan belum selesai, belum berakhir. Apapun hasilnya, apakah itu Persib dalam kondisi unggul atau masih tertinggal atau seri, ya mereka harus berjuang sampai betul-betul akhir pertandingan. Ini yang perlu dilakukan, dan juga Boyan Hodak yang paling penting adalah bagaimana melakukan rotasi pemain. Karena dengan kondisi mereka main di banyak kompetisi kan tentu mereka butuh rotasi. Kalau dia mengandalkan pemain yang itu aja, ini bahaya. Nanti ada satu pemain yang cedera, kemudian pemain lain yang digantikan, ini kondisinya bukan seperti Persib, gitu. Bukan seperti permainan yang biasanya. Artinya kalau terbiasa melakukan rotasi, tentu siapapun yang dimainkan ini akan menjadi lebih mudah dan juga sekaligus sebagai efek membingungkan lawan ya. Sehingga lawan ini nanti yang akan dimainkan siapa nih? Kalau mereka kalau mereka sering melakukan rotasi pemain. Karena kalau kita lihat kan kedalaman squad Persib ini bagus nih. Dari bukan hanya 11 pemain, cadangan-cadangannya pun bisa, bahkan bisa bikin dua tim ya, dua tim kualitas sama. Di posisi per aja ada Zaybek bagus, kemudian juga Teja Paku Alam juga bagus. Artinya dua kiper ini bisa dilakukan rotasi, di belakang juga begitu, di sayap apalagi, di gelandang bahkan Tom Hai aja seringkali harus masuk dari bangku cadangan. Artinya memang dengan kualitas pemain ini seharusnya Persib bisa melakukan rotasi dengan baik ya untuk menjaga kebugaran dan juga stamina para pemain. Tuh, Bung Ais udah beberapa kali menyinggung kalau Persib tuh punya kekuatan yang setara antara pemain utama dan pemain pelapis lah, bisa dibilang gitu Bung Ais. Tapi ini ada rumor katanya Persib bakal datengin Joey Pelupesi nih di bursa transfer musim dingin nanti. Joey Pelupesi kan mungkin nih salah satunya bisa juga jadi proyek jangka panjang nanti kalau nanti timnas Indonesia main di Piala AFF mungkin ya. Nah kalau misalnya nanti Joey Pelupesi jadi join ke Persib, seberapa besar sih kehadiran Joey ini bisa menguatkan lini tengah Persib? Karena kan lini tengah Persib bisa dibilang udah banyak nih ya, ada Tom Hai, ada si Lucho Guecochea, terus juga ada Mark Klok. Nah kehadiran Joey Pelupesi ini bermanfaat gak buat Persib, Bung Ais? Kalau dibilang bermanfaat sih bermanfaat ya, pasti bermanfaat. Paling enggak jadi pilihan lain, karena kita tahu kualitas Joey Pelupesi kan bagus ya. Tapi yang paling penting adalah kalau saya sih berharap ya Joey Pelupesi nggak gabung ke Persib, tetap main di Eropa. Karena kita butuh pemain-pemain yang terus bermain di Eropa di level tertinggi. Tapi kalau seandainya Joey Pelupesi ke Persib pun ya pasti berguna ya, karena tentu walaupun di Persib sudah ada Mark Klok, kemudian ada Tom Hai, ada Lucho atau Luciano Guecochea, tetap dengan masuknya Joey Pelupesi ini akan menambah kaya pilihan yang ada di squad Persib, terutama di tengah. Tapi ya mudah-mudahan janganlah Joey Pelupesi ke Indonesia, jangan. Benar. Kita berharap Joey Pelupesi terus bermain di Eropa lah, karena kualitasnya masih tetap layak main di Eropa meskipun usianya udah 33. Nanti aja lah 39 tahun lah baru udah buru pensiun dong. Iya. Bung Ais nih sebelum kita lanjut nanya dikit, kita mau baca-baca komen dari Okezoners nih yang sudah komen di YouTube official Okezone. Ini ada Groto Namen nih bilang sikat maning Selangor di Malaysia, maksudnya bantai lagi Persib nanti di Selangor gitu. Terus juga ada Groto Namen lagi, rekrut striker titisan Van Basten Feby Novalius gitu. Terus juga ada dari Dotstream Only nih, auto gercep kalau ada notif Persib Bandung gitu. Jadi pokoknya memang kalau kita ini ya mendukung ya. Mendukung, benar. Pokoknya memang pecinta sepak bola tanah air nih nggak terkotak-kotak lagi. Kalau misalnya udah mau bahas yang mewakili Indonesia ya harus didukung optimal. Karena kan seperti tadi kata Bung Ais, ya kalau misalnya Persibnya optimal ya ranking Liga Indonesia naik. Ujung-ujungnya kan makin banyak klub Indonesia main di kompetisi
antar klub Asia. Betul, akhirnya nama besar klub sepak bola kita juga terangkat, mendunia, benar. Oke, ada yang mau ditambah? Nah, benar. Pokoknya nih Bung Ais, sebenarnya format ACL 2 ini gimana sih Bung Ais? Kalau musim lalu kan zona barat dan timur nih dibagi ya. Jadi mereka tuh baru ketemu di final. Nah, misalnya zona barat nih kelarin dulu di zona yang mereka, yang juara siapa baru masuk ke final. Terus juga di zona timur kan tahun lalu juara si Lion City itu kan. Setelah ngalahin Sydney FC, akhirnya dia bisa masuk ke final. Akhirnya finalnya ya final zona barat ketemu lo final zona timur. Nah kalau untuk musim ini formatnya sama nggak sih Bung Ais? Ya kurang lebih kalau di fase grup sih sama ya Bu. Artinya ada zona barat, zona timur ya. Di fase knockout mungkin Bu lebih tahu. Ya sebenarnya kalau di fase knockout lebih ini ya, lebih nggak terkotak-kotak zona barat, zona timur kali ya. Ya mungkin kalau misalnya memang masih pakai format yang sama, ya berarti Persib kalau mau ketemu Al Nassr harus masuk final, berarti Bung Ais ya? Harus masuk final, betul. Karena kan kita ada di zona timur kan. Nah, kita zona timur dan mungkin banyak netizen yang antusias. Padahal kan untuk masuk ke final, banyak klub-klub besar juga, ada Gamba Osaka juga, jangan lupa di grup F ya. Terus juga ada Pohang Steelers juga di grup H. Tapi ya benar kata Bung Ais, kita fokus aja dulu di fase grup ini sebelum nanti melangkah yang lebih jauh. Karena memang di zona barat Al Nassr sendiri Ronaldo nggak pernah main kalau nggak salah Bung Ais ya. Memang kan nggak pernah main. Iya, memang levelnya ya bukan level Al Nassr kan ACL 2 ini. Mereka memang biasa main di level elit kan. Sekarang juga di Liga Arab mereka kan saat ini sedang memimpin klasemen ya. Nah, kalau misalnya apa ya? Nah, Bojan Hodak ini, Bung Ais lihat kelebihan dari Bojan Hodak ini apa sih? Kelebihan dari Bojan Hodak yang akhirnya bisa bikin Persib tuh bisa konsisten musim ini. Karena kan yang seperti tadi kata Bung Ais tuh, Persib pemain asingnya ganti semua. Terus juga dia ada penambah pemain Liga Indonesia, maksudnya pemain lokal juga, ada Sadil masuk. Terus juga ada Dewangga masuk. Nah, ini kelebihan Bojan Hodak apa sih Bung Ais? Iya, Bojan Hodak ini jeli ya, pelatih yang cukup jeli. Artinya pemain-pemain yang dia bawa ini cukup bagus, menggantikan pemain-pemain yang, kalau kita lihat kan pemain-pemain yang kemarin bagus, yang hilang kan banyak bagus-bagus tuh, Tio Alves, David da Silva. David da Silva ya, kemudian juga Tyron Delfino, belum lagi Nick Kuiper di belakang, bagus-bagus lah. Tapi Bojan Hodak bisa bawa masuk penggantinya ini bagus-bagus dan sesuai yang dibutuhkan. Artinya Luciano Guardia, kemudian juga Berginho, di depan juga William bagus, kemudian ada Tom Hai masuk, Eniano Render juga masuk, Adil Ramdhani bahkan juga masuk. Artinya pemilihan pemain yang dibawa oleh Bojan Hodak ini cukup jeli ya. Dia dengan kejeliannya ini membuat Persib turbulensinya karena perubahan pemain ini nggak lama, nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang, sehingga walaupun di awal-awal sempat terseok-seok, tapi belakangan pada akhirnya Persib kembali stabil. Dan juga Bojan Hodak ini pelatih yang tegas ya. Kita ingat bagaimana musim lalu sempat beredar video kan. Marah-marah ya. Mereka kalah di salah satu pertandingan, kita lupa padahal yang siaran tuh di Iya. Tempat di situ saya bilang bahwa ini Persib nggak serius, main CL2 betul. Tapi kenyataannya pas di akhir-akhir tuh muncul video bahwa Bojan Hodak ngamuk-ngamuk lah di ruang ganti. Setelah itu baru tuh Persib mainnya bagus, betul. Telat, bangkitnya telat. Di 2 pertandingan saya baru mereka bangkit. Nah sekarang mereka tunjukin itu, kritikan kita ditunjukin bahwa mereka serius dari awal. Apalagi kan mereka juga perlu match ya untuk bisa menambah pemasukan tim dengan gugusan bintang yang mereka punya musim ini. Tentu mereka juga perlu dana yang lebih banyak untuk bisa membayar. Artinya dengan Bojan Hodak yang tegas, kemudian dia juga paham sepak bola Asia ya, kita berharap walaupun kita bukan orang Bandung ya, tapi tetap kalau Persib main di Asia dengan kualitas yang ditunjukkan di 3 pertandingan awal, tetap kita harus dukung sebagai
nama Indonesia. Bung Ais atas waktunya sudah menyempatkan pagi-pagi nih untuk join di Morning dari Zone rumah, ya. Lagi Benar. santai kita gangguin. Thank you Bung Ais. Terima kasih banyak Selamat Bung Ais, beraktivitas sehat-sehat kembali. terus Bung Ais. Sama-sama juga Putri. Iya Bung Ais.